Ini baru mulai. Akan mematuhi segala peraturan
Taman Cemara. Karena yang mulia tamu undangan semua sudah sampai, berarti sudah bisa kita mulai acara. Ikan gurami dalam tempayan akan dipanggang di atas bara. Hadirin yang kami muliakan, izinkan kami memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, Rabu 8 September 2021, kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan acara Keping Day bersama Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai tahun akademik 2020-2021. Yang terhormat, Kakesdam 1 Bukit Barisan atau yang mewakili, yang kami hormati, Kepala LLDT Wilayah 1 Sumatera Utara, yang kami hormati, Ketua YWBKH Perwakilan Daerah Sumut dan Sumbar, yang kami hormati, Karungkit tingkat 2 010501 Putri Hijau Medan, yang kami hormati, Ketua Komite Medik Rumkit tingkat 2 010501 Putri Hijau Medan, yang kami hormati, Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai, yang kami hormati, para hadirin dan undangan sekalian, yang kami banggakan, mahasiswa peserta Keping Day. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita masuki acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya, laporan pendidikan yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ketua YWBKH Perwakilan Daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai, para undangan serta mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan.
Izinkan saya untuk membacakan laporan singkat pelaksanaan pendidikan Diploma 3 Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai semester 1 tahun akademik 2020-2021. 1. Dasar. A. Keputusan Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan nomor Sekep garing 019 garing 9 Romawi garing 2020 tanggal 16 September 2020 tentang peserta didik baru Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Akademik Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Medan tahun akademik 2020-2021. B. Keputusan Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai nomor Sekep garing 28 garing 9 Romawi garing 2020 tanggal 14 September 2020 tentang penetapan peserta didik baru Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Akademik Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai tahun akademik 2020-2021. 2. Proses belajar mengajar. A. Peserta didik Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan mengawali perkuliahan semester 1 sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan 16 Januari 2021. B. Peserta didik Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai mengawali perkuliahan semester 1 sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan 20 Februari 2021. 3. Evaluasi akhir semester. A. Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan. Ujian tengah semester mulai tanggal 9 sampai dengan 14 November 2020. Ujian akhir tanggal 18 sampai dengan 23 Januari 2021. Selanjutnya tanggal 28 Januari 2021 diputuskan 3 terbaik, yaitu peringkat pertama Regi Wayuda NIM 20036 IPK 3,76. Peringkat kedua Anissa Wulandari NIM 20004 IPK 3,58. Peringkat ketiga Dita Febrianti NIM 20008 IPK 3,53. B. Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai. Ujian tengah semester mulai tanggal 23 sampai dengan 28 November 2020. Ujian akhir semester tanggal 15 sampai dengan 20 Februari 2021. Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2021 diputuskan 3 terbaik, yaitu peringkat pertama M. Sultan Aulia NIM 20021 IPK 3,80. Peringkat kedua Adi Wijaya NIM 20040 IPK 3,75. Peringkat ketiga Rizky Nurhaliza NIM 20014 IPK 3,73. Demikian laporan singkat pendidikan semester 1 Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai tahun akademik 2020-2021. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan juga sama kita muliakan keluarga besar Akper Kesdam 1 Bukit Barisan. Ini ada 2 yang bergabung dalam acara pagi hari ini. Yang pertama wilayah Medan dan yang kedua Binjai. Kemudian izin saya menyebut beberapa yang hadir dalam undangan. Ada Kakesdam 1 BB Bukit Barisan atau mungkin
berdiri di sebelah saya, Pak Supakti. Salam kenal Pak, ya kita ketemu di sini. Kemudian mungkin juga dari rumah sakit, kalaupun berhadir. Tadi ada komite medik mungkin, kalaupun ada berhadir. Khusus kepada sahabat-sahabat saya, para pengelola kampus ini, ada direktur baik yang di Medan maupun yang di Binjai, ada bantu direktur tadi sudah menyampaikan laporan, ya ada mungkin 3 atau berapa pembantu direkturnya, kemudian para dosen yang bergabung pada pagi hari ini, kemudian seluruh staf di lingkungan Perkesdam yang di Medan maupun yang di Binjai yang hadir. Tentu saya ingin menyampaikan salam hangat saya kepada keluarga, orang tua yang berkesempatan bergabung dalam acara ini hari ini. Kalaupun yang nggak bergabung, mungkin acaranya dilakukan lewat media ya, lewat Zoom atau Google Meet atau YouTube ya. Ya, Bapak Ibu, salam hormat saya kepada keluarga orang tua, khusus lagi kepada anak kami, adik-adik kami yang hari ini melaksanakan acara Cap Day, Capin, jadi Capin sebenarnya Capin gitu ya, Cap pada pin gitu ya. Jadi Capin Day. Saya kira di atas semuanya kita perlu menyampaikan puji syukur. Ini sesuatu yang harus dan pantas kita sampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena ini semuanya itu bisa terjadi. Hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, terutama kesehatan dalam suasana yang sekarang ini COVID, ya, nggak mau pulang-pulang dia ini tamu yang nggak diundang tapi nggak mau pulang-pulang. Inilah COVID ini, udah jalan 2 tahun dia di sini, terus ada di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga membuat kita menjadi terbebani, serba susah sebenarnya. Tapi yang penting kita jaga kesehatan. Ya, banyak saudara-saudara kita yang harus karena COVID ini meninggalkan kita. Ada yang sembuh, ada yang kita doakan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang kena ya sembuh, dan kita yang belum ya mudah-mudahan janganlah kena. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, anak-anak kami khususnya, hari ini seremoni dalam pendidikan kesehatan khususnya di keperawatan atau kebidanan, ini seremonial. Tapi ini penting, ini momentum awal. Paling tidak anak-anak adik-adik kami akan diakui sebagai bagian dari komunitas tenaga kesehatan, walaupun masih calon. Tapi kalau sudah ada capnya, itu udah kelihatan auranya, udah kelihatan cikal bakal sebagai sosok yang bekerja di bidang kesehatan. Yang laki-laki juga begitu maupun yang perempuan. Oleh karenanya ini jangan dianggap ini kan cuma acara seremoni. Ada nilainya di sini, ya, ada sesuatu dalam tanda petik di sini. Tapi paling tidak saya ingin sampaikan kepada anak-anak kami, adik-adik kami, bahwa kalian sejak ini sudah mulai menyiapkan diri menjadi calon profesional, calon yang skill, bukan sekedar saja. Kok begitu Pak? Pekerjaan perawat dan bidan itu pekerjaan yang strategik. Coba kalian baca-baca nanti di dalam pembangunan manusia ini, sumber daya manusia. Sebuah negara itu, majunya negara itu paling tidak ada 2 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu apa? Pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Agak tidak mungkin orangnya bodoh walaupun tidak sakit, atau dia tidak sakit atau pintar tapi sakit, itu bisa membangun. Makanya seluruh dunia, negara-negara dunia ini punya perhatian betul dengan yang namanya 2 hal ini. Untuk apa?
Karena inilah yang menjadi pendorong untuk menghasilkan, mempersiapkan SDM yang namanya membangun negeri ini. Pendidikan didorong untuk setinggi-tingginya. Bahkan ada indikator untuk mengukur kemajuan sebuah bangsa itu dilihat dari capaian masyarakatnya yang sekolahnya paling tinggi. Ada SMA ke bawahnya, ke atasnya ada diploma, ada S1, ada S2, ada S3. Kita kalah dibandingkan Malaysia. Dilihat dari orang yang berada di kelompok S2, S3. Kita masih kalah dibandingkan Malaysia atau negara-negara Asia Tenggara bahkan, yang hanya sekitar 7 negara itu, dilihat dari kualifikasi tenaga kesehatan kita, dilihat dari jejak pendidikannya. Kita kalah dibandingkan negara-negara ASEAN untuk menyumbang tenaga kerja kesehatan yang bekerja itu di negara-negara baik itu di Arab maupun di negara Asia. Kalah dibandingkan Filipina, dibandingkan dengan Vietnam, India, Bangladesh, kita kalah. Kita hanya baru mengirimkan mereka-mereka yang lulus S1 saja. Padahal negara yang saya sebut tadi itu tidak lagi hanya S1, tapi sudah profesi. Coba. Kompetisi tenaga kerja ke depannya pun tidak lagi sekedar Anda sudah menjadi perawat atau bukan. Anda punya kualifikasi seperti apa? Semakin ke atas, semakin tinggi, semakin ketat. Karena apa? Itu berhubungan langsung dengan bagaimana dia melakukan pekerjaannya secara tepat, secara baik. Itulah profesional. Nah sekarang ini baru dimulai nih. Tadi disebutkan oleh pembantu direktur, ini yang kuliahnya September tahun 2020. Berarti sudah jalan setahun. Berarti sudah setahun kan mengecap dunia pendidikan kesehatan. Ya, klaim, pernyataan, pengakuan Anda ini perawat baru dimulai hari ini dengan simbolik yang namanya CAP tadi. Nah, oleh karenanya jangan merasa berhenti, jangan selesai. Ini baru mulai. Belajar yang lebih serius, lebih fokus untuk mempersiapkan diri seperti yang saya sebut tadi itu untuk menjadi apa? Tenaga yang profesional di bidang keperawatan. Saya bolak-balik catatan dari kesehatan. Ternyata tenaga kesehatan di bidang keperawatan ini masih kurang. Rasio penduduk dibandingkan dengan ketersediaan perawat. Jadi sekarang 2021 ya. Di 2030 dalam catatan yang saya baca itu dibutuhkan kurang lebih 1,9 juta perawat. Sebuah jumlah yang menurut saya itu belum bisa terpenuhi. Pak, sekarang sudah banyak Pak lembaga pendidikan perawat. Betul, tapi ada masalah distribusinya, penyebarannya tetap masih bermasalah. Apa yang ingin saya sampaikan, saya maksud, tolong ini siap-siap. Di tahun 2045, ketika nanti kita merdeka 100 tahun, ini anak-anak kami, adik-adik kami akan masuk ke era itu. Kita punya jumlah manusia produktif yang dihitung dari usia umur itu antara 16 sampai 64. Itu hampir 60% dari jumlah penduduk. Tapi ini akan jadi masalah kalau 60% dari 270 juta itu hampir 160 juta. Itu SDM yang katanya produktif. Karena usianya antara 16 sampai 60 tahun. Tapi ini menjadi kekhawatiran anak-anak kami, adik-adik kami, kalau ini tidak dipersiapkan secara baik menjadi SDM.
Terserahlah SDM apa, bidang teknologi, bidang industri, bidang pertanian, bidang kelautan, termasuk bidang kesehatan. Kita nggak rela lah ya, nanti pada waktunya, ketika tahun 2040, 2035, 2000, ya mungkin kami ini tahu dari mana, nggak tahu ya. Tapi siapa tahu ya, kalau nanti ya Allah ngasih saya umur sampai 110 tahun, masih ketemu kita nih, pada usia ini. Nggak rela lah kita kalau nanti datang orang Vietnam menjadi perawat di sini. Loh apa boleh Pak? Jangan bilang nggak boleh. Sekarang ada kesepakatan antar negara, ada negara G7, ada negara yang namanya kawasan Asia. Apa yang disebut dengan globalisasi. Satu waktu nanti, seperti yang sekarang terjadi, banyak kawan-kawan kita, kakak-kakak kalian itu yang sekarang kerja di Jepang. Betul kan? Ada dengar kan? Tahu nggak bocorannya berapa gajinya? Komandan, malu saya nyebutnya. Nyalahin diri saya. Saya udah 30 sekian tahun mengabdi di negara ini jadi profesor. Kalah sama yang perawat baru tamat tapi kerjanya di Jepang. Begitu dia teken kontrak, lulus, langsung 18 juta. Naik tahun pertama, tambah 1 juta. Tahun kedua, 20 juta. Tahun kedua, dia ditawari untuk sertifikasi. Lolos sertifikasi, ujian sertifikasi, lompat langsung komandan. 38 juta. Saya lihat ini terdiam semua nih. Ternyata menjanjikan nih. Perawat bidan itu menjanjikan. Cuma jangan mikirnya nanti wes lah, aku naik tamat balik aja lah, kebabalan, kecanggang, wes lah balik nang apa itu pakem, ngulang mau tu huda, si Biomot, di mana si Biomot itu? Dari peta itu. Aku boleh tuh kebenjai kata Pak Komandannya kan. Jangan pulangnya ke sana. Sekarang waktunya bersiap. Kenapa? Sama kok. Orang Vietnam itu belajarnya sama, teori merawat sama aja. India sama, tapi kenapa? Apa bedanya? Ya saya pernah sakit, check up lah ya ceritanya itu, pernah operasi juga, tapi di negara tetangga, ke Penang. Saya lihat wajahnya kok mirip orang Binjai ya kan, ayu, cakep, cantik gitu ya kan. Tapi begitu saya tanya, kamu dari mana? Wah, katanya kan, wah, rupanya harus bahasa Inggris. Where you come from? This, saya bilang kan, Filipina. Wah, siapa Filipina dari mana ya? Jadi dari Filipina, Mindanao katanya. Silahkan. Rumah sakit di Malaysia itu welcome. Tapi, siapkan orangnya harus betul-betul siap ya. Nanti dalam kuliah selama 3 tahun lagi itu dibentukkan sigap, ya. Humble, ramah. Ada 3 saya kira yang perlu diingat-ingat ya kalau ada orang yang namanya perawat ini ya. Orangnya skill, cerdas. Artinya dia kuasai konsep yang namanya perawatan itu kan. Itu cerdas. Tapi yang berikutnya apa? Tangannya itu terampil. Ya, sekali lagi mohon maaf, saya juga punya pengalaman ketika dirawat, dipasang infus, cucu, wah belum dapat Pak, pindah lagi, cucu, belum dapat Pak, ya, sabar ya Pak, ya sabar, tapi ini tangan gua ini sakit juga, ini gak dapat, tapi
di satu tempat yang saya alami juga, sakit sedikit ya Pak Cik, sabar ya, ya. Saya tutup mata gini, sudah selesai. Mana sakitnya nih? Itu tampil. Tapi ada orang, sabar kenapa Pak? Sebentar ini. Ada yang satu, sabar ya. Ini mudah. Walaupun payah, tapi dia bilang ini mudah. Apa itu? Apa yang disebut dengan ketulusan, expressiveness-nya? Karena ini kerja bukan menghadapi robot. Ini menghadapi manusia. Orang kedokteran mengatakan keramahan, kelembutan itu sudah mengurangi beban sakit antara 5-10%. Tapi di semua sakit yang di mana-mana itu tambah sakit. Kenapa? Stres dengan perawatnya. Jadi kalau di sana misalnya belum makan obat udah sembuh, dikasih obat sedikit udah jadi. Kita banyak dikasih obat tambah jadi. Kenapa? Cara ngasihnya itu stres kita ya, marah, bentak. Jadi gak ada ikhlasnya gitu. Jadi anak-anak kami, adik-adik kami, ternyata ada dua hal besar. Kuat tekniknya, kuasai. Conceptual skill, ada technical skill. Tapi orang-orang yang saya sebut tadi, yang datang dari Filipina, Vietnam, ada kemampuan ketiga, Pak. Communication skill. Apa boleh buat? Sekarang, kalau menjadi warga dunia, kuasai bahasa. Kalau mau pergi ke Jepang, pakai bahasa Jawa, ya nggak bisa. Arigato. Aku yang nggak ngertos katanya. Bingung kawannya kan? Hoshimasa. Itu katanya kalau udah lancar bahasanya, bahasa Jepang tambah 1 juta. Bisa nulis kanji, tambah 1 juta. Jadi yang saya dengar, itu adik-adik kita, kakak-kakak kalian yang udah berangkat ke Jepang itu orang tuanya jadi makmur Pak. Berbahagia. Kenapa? Yang tadinya harus turun ke sawah, sekarang dia jadi manajer. Sawahnya itu disewakan aja sama orang. Kenapa? Tiap bulan dikirimi 8 juta. Saya aja kan pernah ngirim orang tua saya sampai 8 juta tiap bulan. Baru paling tingginya 1 juta. Sejuta itu. Ibu saya kasih tiap bulan 1 juta. Mereka 8 juta. Pingin nggak? Yuk, pingin nggak? Baru rame kan. Tadi mikir ini kepingin apa enggak ya? Keping Pak, keping. Yang kepingin. Iya. Tekadkan saja. Sekarang sudah banyak, bukan hanya Jepang. Negara Arab itu, negara Timur Tengah, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi. Ya ada yang pulang Pak, dia 4 tahun aja di sana, udah buka apotek, bikin rumah, duitnya banyak. Kerja 4 tahun, 5 tahun, ya kalau rezeki dapat pun orang sana, ya lumayan, anak blaster kan. Persilangan alami Indonesia dan Jepang, jadi Jepun. Kalau nggak pulang bawa duit, nah gitu kira-kira. Jadi mulai sekarang visinya itu jauh. Ya buka-buka itu yang namanya nanti HP ini jangan cuma ngechat, hanya cuma WA ngerumpi, enggak, buka informasi penerimaan perawat di National Hospital Singapore, informasi di rumah sakit Sultan Hasan Al Bolkiah di Brunei, informasi rumah sakit di Arab Saudi di Jeddah, rumah sakit, itu dilihat. Jadi kita jadi termotivasi, ya. Saya kira saya memberikan encourage saja, semangat aja. Dimanapun jangan lihat aku lihat di mana, enggak. Ujung saya ini seperti apa? Ujung itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita bersiap mulai dari sekarang dan seterusnya sampai berapa waktu, berapa semester. Jadi anak-anak kami, adik-adik kami itu ya. Jangan merasa perawat ini enggak. Ternyata ini emas juga. Ada contoh sudah. Saya kemarin di kampus yang menjadi tua itu melepas 500 perawat yang lolos. Ada yang ke Jepang, ada yang ke Arab Saudi, ada yang ke Jerman bahkan.
silahkan. Kesempatan terbuka, tantangannya menggiurkan, bukan menakutkan, silahkan. Pesan saya, perkuat yang namanya skill itu di bidang keperawatan, wawasan keilmuan, konsep-konsepnya itu kuasai. Yang kedua, keterampilannya, skillnya. Ada conceptual skill, ada technical skill. Kemudian kemampuan komunikasi, mau tidak mau bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, mulai bahasa Arab. Tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris. Oke, 3. Lalu yang keempat, kolaborasi. Bangun jaringan, bangun akses. Ke depan itu orang sukses bukan sendiri. Gak model lagi orang yang sendiri itu jadi hebat. Hebat itu ketika kita berdua, bertiga, dan seterusnya. Logikanya sederhana. Anda belajar sendiri cuma dapat 1, tapi kalau Anda belajar berdua, Anda dapat 2. Belajar bertiga dapat 3, belajar berempat dapat 4. Itu logika sederhananya. Jadi bangun kemampuan itu semua, 4 tadi, insya Allah kalian akan sukses, tidak hanya menyelesaikan studi, tapi juga sukses nanti untuk kepentingan diri kalian, keluarga kalian, dan untuk kita bangga sebagai alumni dari kampus ini. Saya pikir itu, ya, momen hari ini bukan sekedar seremoni, tapi pengakuan kami, pengakuan kampus ini bahwa kalian sudah menjadi bagian dari orang-orang yang dipersiapkan untuk memberikan bakti tugasnya dalam konteks layanan kemanusiaan. Tapi yang kedua saya juga ingin katakan bahwa prospek ini bukan kecil. Prospeknya bukan kecil. Dilihat dari jumlah ketersediaan perawat dengan jumlah kebutuhan penduduk, kemudian kesempatan terbuka yang saya sebut tadi internasional, menjadikan ini bukan pilihan yang salah. Pilihan ini sudah tepat bagi kami anak-anak. Selamat menjadi bagian keluarga besar kampus. Bersiaplah menjadi sosok profesional di bidang keperawatan. Insya Allah kami ikut berdoa, mudah-mudahan kalian akan menjadi orang yang sukses di masa yang datang. Tapi tidak ada yang mengaminkan ya. Berarti nggak mau dia sukses nih Pak. Insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Ternyata mau semua. Baik, demikian saja. Cahaya rembulan berwarna bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Florence Nightingale lahir di kota Florence, Italia pada tanggal 12 Mei tahun 1820. Ayahnya William Nightingale, seorang tuan tanah yang kaya raya, dan ibu yang masih berdarah ningrat. Florence menghabiskan masa kecilnya di Leeds, Inggris, dan pada masa remaja, Florence dikenal banyak membantu warga sekitar yang membutuhkannya. Ia pernah menyampaikan hasratnya kepada kedua orang tua untuk menjadi perawat. Namun keinginannya ditolak dengan alasan tidak pantas seorang putri bangsawan menjadi perawat. Walau permintaannya ditolak, Florence tetap bersabar dan berusaha menambah pengetahuannya di bidang keperawatan dan obat-obatan, di samping mengabdikan dirinya untuk merawat orang-orang yang sakit. Nama harum Florence melejit saat pecah perang antara Inggris, Perancis, Turki melawan Rusia pada tahun 1854 sampai 1856. Pada saat itu, banyak tentara Inggris yang terluka dan terlantar di rumah sakit darurat di medan perang. Florence tak kenal lelah menolong mereka
melanjutkan pengabdiannya. Kedatangan Florence berjalan kaki sambil membawa lentera selalu dinantikan. Florence mendapat julukan The Lady with the Lamp, wanita berlentera. Semasa hidupnya, Florence menerima berbagai penghargaan. Salah satunya penghargaan dari Ratu Victoria dan rakyat Inggris berupa medali emas berukirkan kebahagiaan dan cinta kasih abadi. Ia juga membangun sekolah perawat di Rumah Sakit Santa Thomas Hospital London dengan harapan agar profesi perawat lebih dihargai. Cinta kasih dan pengabdian tulus Florence mengilhami Henry Dunant untuk mendirikan Palang Merah. Florence terus berkarya sampai usianya lanjut dan wafat pada tahun 1910 di usia 90 tahun. Pada hari ini akan kita saksikan para penerus Florence Nightingale sebanyak 84 mahasiswa keperawatan yang berasal dari Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pemasangan kap dan penyalaan lilin, di mana pemasangan kap ini merupakan lambang suci dan hormat terhadap tugas kemanusiaan. Sedangkan penyalaan lilin mengenang pelopor perawat, yaitu Florence Nightingale sebagai The Lady with the Lamp. Ando Pratama, putra dari Bapak Jalaluddin dan Ibu Samia. Anggita Nadila Putri, putri dari Bapak Agus Samukti dan Ibu Yulaini. Monika Sitinja, putri dari Bapak Asbong Sitinja dan Ibu Reda Purba. Baharudin Siregar, putra dari Bapak almarhum Sangkot Halim Siregar dan Ibu Samsurul Harahap. Dinda Restiani Simamora, putri dari Bapak Agus Elias Simamora dan Ibu Juliani Tembunan. Dita Febrianti, putri dari Bapak Suherman dan Ibu Megawati. Esther Lita Panjaitan, putri dari Bapak Edison Panjaitan dan Ibu Elmaria Sitorus. Fadli Siregar, putra dari Bapak Awaludin Siregar dan Ibu Hetty Sibarani AMK. Feby Anggraini, putri dari Bapak Bambang SP dan Ibu Neti Susanti. Feby Auliani, putri dari Bapak Siono dan Ibu Evi Mayani. Gabriel Christine Purba, putri dari Bapak Susanto Sori Muda Purba dan Ibu Mariam Kristina Putagalan.
Eka Saradika, putri dari Bapak Hardi Eka Setia Putra Sarjana Hukum, dan Ibu Lili Mariana. Harli Juri Sibarani, putra dari Bapak Ramli Sibarani dan Ibu Manjung Hasibuan. Hikmah Bungsu Klauda Sibarani, putri dari Bapak Almarhum Muhammad Syah Pardomuan Sibarani dan Ibu Eni Taida Tambunan. Indah Sundari, putri dari Bapak Sri dan Ibu Sri Dewati. Indistia Anissa, putri dari Bapak Sri Gunawan dan Ibu Sriani. Isma Hairani Sitepu, putri dari Bapak Muhammad Maulana Sitepu dan Ibu Sunarni. Kartini Boru Sirai, putri dari Bapak Rutan Malau Sarjana Hukum dan Ibu Mas Naria Boru Kutaru. Harisma Wira Laksana, putra dari Bapak Hairudin dan Ibu Sumiana. Lamria Melana Sikampul, putri dari Bapak Abdi Putra Sikampul dan Ibu Asina. Dika Ramini Aritana Boru Sinari, putri dari Bapak Lumba Sinombi dan Ibu Romana Boru Pasari. Loise Tangkubolang, putri dari Bapak Budi Tangkubolang dan Ibu Lumongga Babakan. Maharani Boru Ginting, putri dari Bapak Kasihan Ginting dan Ibu Duta Boru Sendiri. Muhammad Iqbal Pratama, putra dari Bapak Lisbon Siswoyo dan Ibu Betty. Naudur Fitria Saripuru Manado, putri dari Bapak Saud Marli Manado dan Ibu Mami Boru Pasarabu. Nopriana, putra dari Bapak Putena Tayang Sendiri dan Ibu Ruh Boru Boru. Nurrahma, putri dari Bapak Muhammad Nasir Damani dan Ibu Mukti. Putri Fadilah, putri dari Bapak Badrun Alaina dan Ibu Erjalila Hasibuan. Putri Habibah Hasim, putri dari Bapak Stanley Jurhati Hasim dan Ibu Jumiati.
Regi Wayuda, putra dari Bapak Darmansyah dan Ibu Sri Wahyuni. Rizka Wayuda, putri dari Bapak Darmansyah dan Ibu Sri Wahyuni. Rizka Zahra Nasution, putri dari Bapak Ismuhar Agustin Nasution dan Ibu Sri Murmila Septiani. Rizky Fadila Harahap, putri dari Bapak Yusman Harahap dan Ibu Leni Nuryani Bulungan. Romanta Sri Rezeki Sijabat, putri dari Bapak Ranto Sijabat dan Ibu Nurmala Samosir. Ruby Novi Tianto, putra dari Bapak Guno Priyanto dan Ibu Roka. Sabrina Sianipar, putri dari Bapak Waldera Sianipar dan Ibu Musda Pangaruban. Salisia Olivia Polo Pencawan, putri dari Bapak Sambaran Pencawan dan Ibu Halijah Supriyani Sukupu. Sandi Saputra, putra dari Bapak Suparwan dan Ibu Mas Nur Hidayah. Cynthia Putri Boru Tarigan, putri dari Bapak Joni Irwan Tarigan dan Ibu Mas Lena. Sila Saputri, putri dari Bapak Sidik Gunawan dan Ibu Linda Nafitasari. Siti Rohania Tanjung, putri dari Bapak Muhammad Ridwan Tanjung dan Ibu Leli Borbaris. Sri Laila Hamdi, putri dari Bapak Supriyanto Situmorang dan Ibu Rana. Tanti Yani Barus, putri dari Bapak Layani Barus dan Ibu Sani. Tiara Harkati Simanjuntak, putri dari Bapak Robin Simanjuntak dan Ibu Rahman Boru Nagawan. Yaesi Widya Anugrah, putri dari Bapak Ardi Kusno dan Ibu Dina Andrayani Munti. Yurike Priscilia Manik, putri dari Bapak Kavin Manik SPD dan Ibu Mariani Markamo.
saya dilanjutkan dengan pemasangan lengkap akta Islam 1 titik barisan Bintang. Adi Wijaya, putra dari Bapak Sakur dan Ibu Khalifah. Ahmad Yunus, putra dari Bapak Bambang Sanjoto dan Ibu Komisi. Awan Bahari Sinulinga, putra dari Bapak Mubadir Sinulinga dan Ibu Siwani Sophia. Bambang, putra dari Bapak Bendi Sinulinga dan Ibu Kitana Bunti. Dari Devita Wati, putri dari Bapak Idris dan Ibu dan Mita Mayanti sendiri. Dea Maulidi, putri dari Bapak Supriyadi dan Ibu Faridat Amin. Dilani Prativi, putri dari Bapak Sugianto dan Ibu Rusmiati. Eko Agung Hantoyo, putra dari Bapak almarhum Suyani dan Ibu almarhum Sri Rakani. Evi Wulandari Borusi Monika, putri dari Bapak Salikun dan Ibu Anita Espendi. Vanessa, putri dari Bapak Ahmad Irwan dan Ibu Novita. Andi Alamsyah, putra dari Bapak Ahmad Iman dan Ibu Rusmani. Heri Afriza, putra dari Bapak Mahendra dan Ibu Rahma. Lailatul Ardia, putri dari Bapak Junaid dan Ibu Mujiati. Rayuja Sabrani, putri dari Bapak Ali Rahman dan Ibu Rayu. M. Aidil Reski, putra dari Bapak M. Ramli dan Ibu Nurjana. M. Haris Desumati, putra dari Bapak M. Rizal Elhan dan Ibu almarhumah Hanifah Trina Tuntias. M. Sultan Aulia, putra dari Bapak Seri Purmanto dan Ibu Nurhayati Purwo. Nelly Christine Simatupang, putri dari Bapak Boni Simatupang dan Ibu Anna Kasita.
Zulkarnain dan Ibu Mauliana Rifoma. Reza Faruji, putra dari Bapak Rusmadidi dan Ibu Maulida Elvina. Rifa Al-Huda, putri dari Bapak Julhan Effendi dan Ibu Maimunah. Rizky Nur Hariza, putri dari Bapak Kesatria Jaya dan Ibu Askia Harim. Sari Handayani, putri dari Bapak Joret Eparen dan Ibu Jinatan Boru Timothy. Selvina Widya Putri, putri dari Bapak Emet dan Ibu Mariana. Sri Ulina Bang, putri dari Bapak Eni Saudi dan Ibu Juliati. Suhendra, putra dari Bapak Subari dan Ibu Suhartini. Tiara Al-Syafar, putri dari Bapak Ali dan Ibu Siti Hajar. Tirsa Asifah Ramadhani, putri dari Bapak Suwardi dan Ibu Faridah Rahman. Sugiono, putra dari Bapak Sugio dan Ibu Monika. Winarwiyanti, putri dari Bapak Puanirin sendiri dan Ibu Rewina Borutinti. Windy Lestari, putri dari Bapak Sudrano S dan Ibu Lagini. Julius Wahyu Wihardi, putra dari Bapak Waluyo dan Ibu Yesukati. Bulan Sari, putri dari Bapak Saprudin dan Ibu Mariana. Haliza Nur Kamini, putri dari Bapak Ahmad Kamini dan Ibu Nursulina. Muhammad Ridho Jufri,
Shahada dan Ibu yang Rabu silakan. Selanjutnya, barisan prosesi Florence Nightingale meninggalkan ruangan. Janji mahasiswa Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan. Janji mahasiswa Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan. Saya berjanji. Satu. Akan menjalankan kewajiban saya dengan setia. Waktu saya menjadi mahasiswa. Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan. Dua. Akan bekerja sebaik-baiknya. Dan menjauhkan diri. Dari segala tindakan yang tercela. Tiga. Akan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pendidikan Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan. Baik peraturan administratif maupun teknis. Empat. Akan berusaha sungguh-sungguh untuk memelihara serta mempertinggi mutu pekerjaan saya dan tidak akan membukakan rahasia penderita dan keluarganya yang saya ketahui dalam menjalankan kewajiban saya. Kecuali kalau keterangan saya diperlukan hukum. 5. Demikian saya berjanji.
Terima kasih. Sebagai ungkapan rasa cinta terhadap bangsa dan negara, para mahasiswa mempersembahkan lagu Padamu Negeri, Himne Guru, Mas Keping Day, dan Mas Perawat. Kepada para mahasiswa, kami persilakan. Padamu
mahasiswa peserta Keping D hari ini sudah resmi Keping D, berarti sudah masuk komunitas perawat dan sudah dipersilakan duduk, gitu ya. Tepuk tangan dong. Bapak Ibu hadirin sekalian, para mahasiswa Keping D, peserta Keping D ini sudah melewati evaluasi dengan baik, dan di antara yang baik ini ada yang disebut berprestasi terbaik 1, 2, dan 3. Berikut ini kami panggilkan yang berprestasi dari Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan. Prestasi pertama kami panggilkan Rezi Wahyuda dengan indeks prestasi 3,75. Putra dari Bapak Darmansyah dan Ibu Sri Wahyuni. Terbaik 2, Anissa Wulandari dengan indeks prestasi 3,58, merupakan putri dari Bapak Yusmanto dan Ibu Fauziah Batubara. Terbaik 3, Dita Febrianti dengan indeks prestasi 3,53, merupakan putri dari Bapak Suherman dan Ibu Megawati. Berikutnya kami panggilkan terbaik dari Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai. Terbaik pertama, M. Sultan Aulia dengan indeks prestasi 3,80, merupakan putra dari Bapak Saiful Makmur dan Ibu Nurhayani Simbolo. Terbaik 2, Adi Wijaya dengan indeks prestasi 3,75, merupakan putra dari Bapak Sakur dan Ibu Khalifah. Terbaik 3, Rizky Nurhaliza dengan indeks prestasi 3,73, merupakan putri dari Bapak Satria Jaya dan Ibu Askia Harefa. Untuk yang terbaik ini kami mohon kesediaan Bapak Wakakesdam 1 Bukit Barisan dan Ketua YWBKH Perwakilan Sumut dan Sumbar didampingi oleh Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai untuk memberikan penghargaan. Terima kasih kepada Bapak Wakakesdam dan Ketua YWBKH Perwakilan Sumut dan Sumbar, Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Binjai, dan kepada mahasiswa prestasi kami persilakan duduk kembali.
berkata. Hadirin yang kami muliakan, saatnya kita masuki acara kata-kata sambutan. Kata sambutan yang pertama mewakili orang tua mahasiswa. Kepada Bapak Salikun kami persilakan. Yang saya hormati Kapesdam 1 Bukit Barisan ataupun yang mewakilinya. Yang saya hormati Kepala LLD Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara. Yang saya hormati Ketua YWGKH Perwakilan Daerah Sumut dan Sumbar. Yang saya hormati Karumkit tingkat 2 0105 01 Putri Hijau Kesdam 1 Bukit Barisan. Yang saya hormati Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai. Yang kami hormati para hadirin dan undangan sekalian, dan yang saya banggakan anak-anak kami serta adik-adik kami, terutama mahasiswa Akademi Keperawatan tahun ajaran 2020-2021. Pertama kali dan yang paling utama, mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan karunia oleh Beliau kita masih diberikan satu kesehatan, keselamatan dan kesempatan untuk hadir di ruangan ini dalam rangka Caping Day bersama antara Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dengan Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai. Pertama kali kami atas nama orang tua ataupun wali mahasiswa mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pimpinan baik di Kesdam, Akper Medan maupun Binjai yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat hadir. Ini suatu penghormatan tersendiri bagi saya. Harapan kami pelaksanaan ini, mari sama-sama kita bermohon dan berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar pelaksanaan Caping Day pada hari ini dapat berjalan dengan sukses tanpa ada suatu halangan yang menimpa pada diri kita pada hari ini. Caping Day seharusnya ini dilaksanakan akhir ataupun menjelang akhir semester 1. Yang setahu saya, satu kebanggaan bagi anak-anak kami, pemasangan kap dan pin, maupun bagi adik-adik kami yang tugas belajar di bidang keperawatan. Ini momen yang terbaik, momen penentuan, momen pengakuan kepada anak-anak kami ataupun adik-adik kami selaku mahasiswa ajaran 2020 dan 2021, kesetarapan dengan keperawatan. Namun demikian, jangan kita sesali keterlambatan pelaksanaan ini, tapi mari sama-sama kita bersyukur masih dapat dilaksanakan acara Caping Day ini. Walaupun tertunda beberapa kali, tapi berkat kesabaran dan ketabahan kita bersama, walaupun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, kita masih mampu menjaga kesehatan kita masing-masing. Sehingga pada hari ini, pagi hari ini, 8 September 2021, kita bermohon kepada Allah, Allah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Harapan kami kepada anak ataupun adik kami, terutama yang terwisudawan terbaik, kami hanya bisa mengharapkan jangan berbangga hati, karena ini merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita pada hari ini. Kita yang terbaik
tapi itu merupakan cambuk bagi kita sendiri untuk dapat mempertahankan kata yang terbaik tersebut. Bagi yang belum dapat mencapai terbaik, belajar dan belajar, tiada waktu sebelum kita meninggal. Jadi belajar itu sampai akhir hayat kita. Kejar. Kalau dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau dia ada, kenapa kita tidak ada? Kalau dia mampu, kenapa kita tidak mampu? Ini sebagai motivasi bagi kita semua. Termasuk diri saya juga masih belajar. Belajar dan belajar. Kalau negara katanya kerja dan kerja. Tapi saya mendorong kalian belajar dan belajar. Pada hari ini momen yang terbaik yang selalu dinanti-nantikan oleh kita semua. Pada saat Keping Day biasanya didampingi oleh kedua orang tua. Tapi kita wajib bersyukur walaupun tanpa orang tua, Keping Day ini dapat terlaksana dengan baik. Doa orang tua itu selalu menyertai kita. Kita jangan selalu berkecil hati. Kemudian yang paling utama kami ucapkan kepada Bapak, Ibu dosen juga para pelatih di Kesdam masing-masing, baik Kesdam Medan maupun Binjai, yang mungkin dengan susah payah selama ini untuk mempersiapkan Keping Day ini terlaksana ataupun mendidik dan melatih anak kami, adik kami, sehingga nantinya dapat mencapai cita-citanya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan ribuan terima kasih dan tak lupa secara resmi mewakili orang tua mahasiswa. Pada hari ini 8 September 2021 kami menitipkan anak kami dan adik-adik kami kepada Bapak Kepala Rumkit, Bapak Direktur, Bapak dan Ibu dosen, juga kepada para pelatih di Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai maupun Kesdam 1 Bukit Barisan Medan, untuk dapat dididik dan dilatih anak-anak kami dan adik-adik kami menjadi tenaga terampil di bidang keperawatan, sehingga mampu untuk berguna bagi dirinya sendiri maupun keluarga dan masyarakat yang membutuhkan. Setidak-tidaknya dapat mengabdikan diri bagi nusa dan bangsa. Saya rasa ini sebagai kata sambutan dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas kekurangan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, juga kepada anak-anak kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Salikun yang telah mewakili orang tua mahasiswa memberikan kata sambutan. Selanjutnya, kata sambutan dari Kalkesdam 1 Bukit Barisan. Dalam hal ini diwakili oleh Wakalkesdam 1 Bukit Barisan kepada Bapak Letkol CKM Ngatur M Surbakti SH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kakesdam yang seyogianya beliau yang hadir di dalam acara Keping Day ini, namun karena ada kegiatan bersama Panglima, beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita di tempat ini dalam acara Keping Day, sehingga Bapak Kakesdam memerintahkan kami selaku Wakakesdam untuk mewakili dan memberikan kata sambutan beliau. Kami berharap bahwa tanpa kehadiran Bapak Kakesdam tidak mengurangi makna kebersamaan kita pada pagi ini.
Kami akan bacakan sambutan Kakesdam 1 Bukit Barisan pada acara Keping Day bersama Akper Kesdam 1 Bukit Barisan, Medan dan Binjai tahun anggaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati Kepala L2 Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, yang saya hormati Ketua Yayasan Wahana Bakti Karya Husada perwakilan Sumut dan Sumbar, yang saya hormati Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan, Medan dan Binjai beserta dosen staf pengajar. Yang saya hormati para tamu undangan dan mahasiswa Akper Kesdam 1 Bukit Barisan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat diberikan kesempatan guna mengikuti acara Keping Day bersama Akper Medan dan Binjai. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan, saya ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dan orang tua wali mahasiswa pada acara Keping Day bersama bagi mahasiswa-mahasiswi program studi Diploma 3 Keperawatan Kesdam 1 Medan dan Binjai. Berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini saya selaku Kakesdam 1 Bukit Barisan juga sebagai pembina dari pendidikan Akper jajaran Kesdam 1 Bukit Barisan maupun pribadi mengucapkan selamat dan sukses kepada para mahasiswa-mahasiswi yang melaksanakan Keping Day. Kegiatan Keping Day ini merupakan tanda awal bagi para mahasiswa untuk melakukan interaksi dengan pasien yang ditandai dengan berpakaian putih-putih dan pemasangan cap yang merupakan pakaian kebesaran sebagai tenaga perawat. Keping Day ini bukan acara seremonial belaka, namun penekanannya lebih pada implementasi di lapangan nanti. Para mahasiswa tidak hanya dituntut penguasaan materi akademis, tapi harus selalu menjaga sikap dan karakter yang baik dalam bertugas, supaya pasien yang dibantu menjadi nyaman. Perawat bukan sekadar profesi, tetapi merupakan tugas mulia karena lebih menitik beratkan pada tugas kemanusiaan dalam membantu pelayanan dan dukungan kesehatan. Para peserta Keping Day yang berbahagia, tanpa terasa saudara sudah berada di semester 2 dalam mengenyam pendidikan di Akper Kesdam 1 Bukit Barisan dengan berjuta cerita dan pengalaman yang telah didapatkan mulai dari orientasi, latihan kepemimpinan dan pendidikan di dalam kelas serta hidup bersama dari perjalanan ini tentu dapat meningkatkan kemandirian, kepedulian, bersosialisasi, serta kepemimpinan. Walaupun pada awal masuk Akper Kesdam 1 Bukit Barisan, saudara berbeda latar belakang, niat ada yang memang kemauan sendiri dan ada yang atas permintaan orang tua. Saya selaku pembina terharu dan bangga kepada Sivitas Akademi dan para mahasiswa-mahasiswi walaupun dihadapkan dengan keadaan situasi pandemi COVID-19 tidak mengurangi semangat proses belajar mengajar di lingkungan Akper Kesdam 1 Bukit Barisan. Hal ini dibuktikan pada hari ini merupakan hari yang dinanti, yaitu Keping Day, yang merupakan hari di mana menuntut ilmu keperawatan mengucap janji dan telah dipercaya untuk mengaplikasikan ilmunya di masyarakat.
dengan bertugas di rumah sakit, klinik maupun puskesmas. Rasa senang timbul karena telah mampu bertahan hingga saat ini dan membuktikan ketulusan cinta dan kasih sayang kepada orang tua dengan melihat senyum indah pada wajah orang tua. Rasa takut tentu ada karena beratnya amanah yang akan diemban begitu besar, yang terucap dalam sebuah janji dan disaksikan oleh para hadirin, juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan harus dipertanggungjawabkan kemudian hari. Para undangan yang berbahagia, pendidikan akademi keperawatan yang berlangsung selama 3 tahun merupakan pendidikan umum di bidang kesehatan untuk mencetak perawat bermulia yang profesional, di mana kehadirannya selalu diharapkan disiplin ilmu kesehatan lainnya. Oleh karena itu, para mahasiswa-mahasiswi dibina, dilatih baik akademik, fisik maupun mental dan kepribadian. Menyadari hal tersebut, saya berharap agar para mahasiswa sejak dini memahami dan menyadari tentang tujuan dan sasaran pendidikan yang akan dijalani di lembaga pendidikan akbar, sehingga proses kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Sebagai implementasi dari Keping Day, jadikanlah janji yang saudara ucapkan merupakan titik awal dari sebuah karir perjalanan hidup yang sesungguhnya sebagai mahasiswa keperawatan. Perlu saudara ketahui bahwa tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan kesehatan selain harus memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan kesehatan, saudara dituntut untuk memiliki kemampuan soft skill sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada pasien. Sebelum mengakhiri amanat ini, beberapa hal yang menjadi penekanan dan untuk dipedomani. 1. Tingkatkan keimanan. Yang kedua, memiliki integritas dan etika. Yang ketiga, mampu berpikir kritis dalam setiap tindakan. Yang keempat, memiliki motivasi internal yang kuat. Yang kelima, dapat diandalkan dan dipercaya. Yang keenam, kreatif dan kreatif dan mempunyai kemampuan analisis. Yang ketujuh, mampu berkomunikasi dengan baik. Para hadirin yang berbahagia, dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Akper, para dosen dan staf Akper Kesdam 1 Bukit Barisan, Medan dan BJ yang selalu berupaya berjuang keras dalam terselenggaranya pendidikan, kepada para mahasiswa, mahasiswi Diploma 3 Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan, Medan dan BJ. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Medan, 8 September 2021. Kepala Kesdam 1 Bukit Barisan, Dr. Mahfud Yunus, SPB Kolonel SKM, NRP 32972. Selesai. Hadirin yang kami muliakan, sebagai ungkapan syukur kita atas terselenggaranya acara Keping Day pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Agus Salim MPD. Pada Bapak Agus Salim MPD, kami persilakan. Bapak Ibu, tamu undangan serta para mahasiswa, mari kita sama-sama berdoa untuk acara kita pada hari ini menurut agama dan kepercayaan yang kita anut. Mohon izin doa saya pimpin sesuai dengan agama yang saya anut, sedangkan yang lain untuk menyesuaikan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, muliakan kehidupan kami dan muliakan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, angkat dan hilangkan wabah virus COVID-19. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta perlindungan, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang benar kepada kami dengan baik. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, berkahi dan ridhoi acara kami pada hari ini. Tunjukkan kepada kami bahwa yang hak itu hak, dan berikan kami kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukkan kepada kami bahwa yang salah memang salah, dan berikan kami kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam cahaya kasih sayang dan ridho-Mu. Matikanlah kami dalam ibadah dan kalimat yang terbaik, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebagai penutup acara ini. Satu pesan untuk mahasiswa. 2-3 kucing berlari, tapi hanya satu yang kucing belang. Belajarlah dengan sepenuh hati agar masa depan kamu cemerlang. Tepuk tangan doa. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikianlah acara perayaan Keping Day bersama Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai tahun akademik 2020-2021. Kami atas nama Panitia Keping Day Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Binjai mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan pada acara ini. Jalan-jalan ke kota Binjai, singgah sebentar mengundi rambutan. Acara Keping Day sudah selesai. Sampai ketemu di lain kesempatan. Burung terbang di atas sawah, lumut tumbuh di atas batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara foto